Halo semuanya, badminton lovers dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi dengan Kindo Sport. Baik, di hadapan saya sekarang ada raket dari Yonex. Ini memang termasuk raket yang low end seri Astrock. Ini adalah Yonex Astrock 38D atau Dominate. Ini murah meriah raketnya, 500 atau 600 ribu ya harga sekarang, sekitar segitu. Seri Astrock, secara warna mirip dengan Astrock 88D, 99% mirip sih sekilas ya, tapi kalau diperhatikan dengan seksama detailnya akan berbeda. Jadi bedanya di bagian salah satunya ya, di bagian pertemuan warna di frame ini itu beda dengan Astrock 88D. Tapi untuk teman-teman yang pengen terlihat seperti membawa raket Astrock 88D ya bisa menggunakan raket ini ya, sekilas sama gitu ya, mirip dari jauh. Agak mungkin bagi yang awam agak sulit membedakan dengan Astrock 88D, tapi beda sih, beda ya. Ini ada dua warna ya, Astrock 38D itu ada dua warna. Sekarang memang sudah keluar yang versi Pro itu yang Astrock 88D Pro, cuman tidak ada versi 38D Pro ya. Adanya itu yang versi Game kalau nggak salah, Astrock 88D Game sama Astrock 88D Tour dan Astrock 88D Tour yang Pro, sorry. Ya, jadi ini nggak ada versi Pro-nya. Kemudian ini dua warna, yang warna lama itu yang 38D seperti ini, hijau hitam dan ada merahnya. Yang warna baru ini warnanya lebih cerah, merah, putih dan hitam. Indonesia banget ini ya, merah putih. Ya, ini bedanya apa? Warna yang lama dan baru secara spesifikasi sama plek sih persis, hanya beda cat aja. Jadi hanya dicat ulang dengan warna yang berbeda kalau menurut saya ya. Yang versi yang new colornya ini yang merah, secara spesifikasi sama semua. Ini detail-detail warnanya, desainnya itu sama semua, hanya berubah warna saja gitu. Itu sih ya, garis besarnya dia hanya berubah warna saja antara yang warna lama dan warna yang baru. Kalau gitu kita bahas speknya aja ya. Bahas speknya kita salah satu aja ya. Ya, kita ambil yang warna lama aja, yang enggak ada senarnya biar lebih detail. Ini sebenarnya senarnya baru dianyam, belum ditarik ya. Jadi kondisinya seperti ini, ada bolong-bolong gini. Ya, mulai dari spesifikasi, ini adalah versi 4U G5 beratnya 4U, gripnya G5. Nah, artinya sekitar 80 sampai 85an lah ya. 84 85 itu masih 4U. Tensionnya maksimal 28 lbs. Oke ya, sama ya, yang ini juga sama. Ini juga versi 4U juga. Mana ini ya? Ya, terlihatkah? Ya, sama persis berat dan grip size-nya. Oh ya, satu hal lagi yang membedakan dengan Yonex high-end-nya ya. Ini hologramnya kotak ya, nggak kelihatan ya. Kalau yang low-end gini kotak nih, tapi asli ya. Ada PPSI-nya sama, ininya juga beda. Kalau yang Yonex low-end seperti ini dia tempelan kayak stiker aja gitu. Kalau yang Yonex high end misalkan yang 88D misalkan, itu di sininya itu digrafir ya, digrafir di bagian code-nya gitu. Bukan stiker seperti ini. Ya, itu tadi dari berat sudah ya. Kemudian coba kita timbang ya. Beratnya adalah 4U, harusnya sih sekitar 80 sampai 85 lah, masih masuk gitu. Ya, 84. Oke, memang 4U ya. Speknya akurat. Kelihatan nggak? Sorry ya, 84 ya. 85 atau 84 lah ya. Ya, sekitar Iya 85, masih 4U sih ya, masih batas 4U dan 3U.
ya ini memang patuh. Kemudian stiffnessnya ini adalah stiff. Stiff ya, ini ya, kaku. Kemudian panjang raket secara keseluruhan ini 675. Ini suaranya itu 675. Kemudian balance pointnya ini head heavy ya, berat kepala, artinya balance pointnya ada di sekitar mungkin sini ya, kita coba ukur ya. Nah, sekitar di mungkin ya, karena ini pakai tangan ya, bukan pakai semacam benang gitu ya, di pertemuan angka 3 dan 8 kita coba ukur berapa kira-kira head heavy ya, 294 295an lah ya. Terlihatkah ya, sekitar segitu. Memang head heavy, speknya memang 293 plus minus 3 ya, jadi head heavy ini berat kepala, agak berat kepala ya. Itu dari sisi spek tadi udah berat, maximum tension, kemudian panjang raket, balance point. Nah bedanya dengan Astrock 38S apa kira-kira ya? Speknya mirip, hanya beda di panjang raket ya. Kalau yang 38 itu lebih pendek sedikit, sekitar 670 berarti ya, 5 mili lebih pendek kalau yang Astrock 38. Nah kemudian teknologinya ini, shaftnya ini cukup slim, agak kecil ya, nggak terlalu besar. Kemudian ini develop by Yonex Jepang, made in Cina, tapi asli Yonex Jepang. Kemudian ada fitur nano mesh neo di sini di bagian shaftnya ya. Shaftnya nano mesh neo. Kalau framenya nanti kita cek ya. Yang jelas ini adalah salah satu fitur dari Yonex nano mesh neo itu. Jadi nanti framenya kuat ya, atau bahannya itu bahan yang kuat. Oh iya, bahan raket ini sebenarnya kalau di sini sih tertulisnya itu full grafit raket ya, full grafit sih harusnya ya. Tapi di beberapa literasi menyebutkan high modulu grafit ya. Rasanya ini harusnya grafit ya bahannya ya. Belum high modulu sih harusnya sih ya, cuman kok beberapa literasi itu menyebutkan udah high modulu ya. Tapi ya kira-kira itulah, bahannya adalah grafit. Kemudian shaftnya tadi udah ya, slim. Lalu ini juga kita udah bahas, ini adalah head heavy, balance, kemudian 10 mm long, berarti 675 panjangnya. Satu hal lagi, fitur dari bentuk framenya ini adalah isometrik ya. Jadi di bagian sini itu agak ngotak ya kalau isometrik. Kalau oval kan dia agak oval gitu. Nah kalau isometrik itu agak ngotak. Jadi bisa dengan frame yang isometrik ini dari senar dari bagian cross ini mempunyai angle yang baik ya di sini ya, nggak terlalu nekuk lah ya, nggak terlalu miring gitu ya, bilangnya seperti itu. Kemudian dengan isometrik ini juga memaksimalkan area sweet spot atau pukulan efektif, pukulan bagusnya lah kalau kena kok ya, sweet spotnya areanya itu lebih lebar sehingga bisa memaksimalkan pukulan-pukulan yang pas jika mengenai sweet spot karena lebih lebar. Kemudian ada satu fitur lagi namanya rotational generator system ya. Di sini ada keterangannya, rotational generator system. Nah ini dah, biar nggak kebalik. Iya, rotational generator system. Jadi fitur ini atau teknologi ini memungkinkan dari sisi berat bisa didistribusikan dari ujung frame atas ini, kemudian di T-joint dan di akhir grip ya gitu ya. Jadi lebih distribusi beratnya lebih merata. Kemudian apalagi ya, dari sisi T-jointnya tentu udah built in ya, udah di dalam. T-jointnya itu dicor di dalam bahan grafitnya ini sehingga bisa lebih kuat ya. Terus apalagi jumlah grommetnya ini 76 ya berarti ya, karena di bagian sini
pertemuan antara senar main cross yang bagian atas itu single grommet, jadi tidak bagi lubang. Di sini ada 3 ya, biasanya ada 3 lubang, yang ini dipecah jadi 2 ya. Jadi ini pattern baru ya, pattern grommet yang baru itu seperti ini sih. Meskipun yang sekarang agak nyeleneh, yang Astrock 88S Pro sama yang 99S Pro, justru lubang grommetnya balik lagi ke sedikit ya, jadi 68 justru malah. Saya juga heran sih, sebenarnya beberapa stringer lebih suka yang pisah gini ya, nyenarnya enak gitu, tidak tumpuk-tumpuk senarnya, lebih enak ditarik, dianyam, tidak ada kemungkinan untuk melintir gitu ya. Itu biasanya kalau dari sisi stringer lebih ke situ. Sama ini kalau yang grommetnya pisah seperti ini, nanti hasil jarak senarnya itu lebih konsisten atau lebih rapi dibandingkan kayak yang kemarin yang Astrock 88S itu, karena grommetnya sedikit banget 68, di sininya pun juga sharing, itu hasil jarak antar senarnya itu aneh-aneh, ada yang renggang, ada yang rapat gitu, jadi kelihatan nggak bagus sih. Kemudian dicapit mesin senar itu juga pengaruh, jadi nggak pas dengan pencepit itunya senarnya gitu, jadi kurang bagus sih menurut saya. Tapi ya memang itu teknologinya ternyata ke situ ya, ke arah situ. Nanti kita lihat di tahun-tahun setelahnya apakah Yonex masih mempertahankan dengan grommet yang 68 itu, atau bahkan dikembalikan ke jumlah grommet yang banyak, misalkan 76 ya. Ya kira-kira itu saja yang bisa dibahas dari raket ini. Oh ya, satu lagi, paket pembelian biasanya mendapatkan senar Yonex PG6 ya, original ya. Kemudian juga dapat tas single, kira-kira seperti ini tasnya, warnanya bisa macam-macam ya. Ini muat 1 raket saja sih, efektif buat 1 raket. Oke, itu saja pembahasan mengenai raket low end dari Yonex yang secara warna kita bisa bergaya dengan raket ini karena mirip dengan Astrock 88D terutama. Tinggal pilih mau warna yang apa. Kalau saya sih suka yang warna barunya, yang hitam yang merah putih hitam ya, rasanya lebih garang sih daripada warna yang ini ya. Ini hijaunya ini yang bikin menurut saya pribadi ya kurang oke. Tapi kembali lagi selera warna masing-masing punya preferensi masing-masing, jadi kita nggak bisa memaksakan. Ada yang mungkin bilang yang hijau lebih bagus, yaitu silahkan. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang mohon dikoreksi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.